Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, kelas A, angkatan 2019, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Sistem informasi manajemen terdiri dari sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem keuangan dan akuntansi, sistem sumber daya manusia, sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif. A. Sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan, produk, atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Gambar sistem informasi penjualan. Hal ini mengilustrasikan sistem informasi penjualan yang digunakan seperti the GOV atau target, peralatan di kasir, biasanya pemindai genggam, menggunakan data seperti data yang dijual, yang memperbarui data penjualan dan mengirim data yang dijual kepada sistem terkait yang berhubungan dengan barang tersisa pada persediaan dan dengan produksi. B. Sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan karena untuk membentuk produk akhir. C. Sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini, fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan, menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya, fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan. Contoh sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sistem piutang, penjelasan, melacak uang yang dipinjam perusahaan, kelompok yang dilayani, manajemen operasional. Anggaran, penjelasan menyiapkan anggaran jangka pendek, kelompok yang dilayani, manajemen menengah. Sistem perencanaan keuntungan, penjelasan merencanakan keuntungan jangka panjang, dan kelompok yang dilayani yaitu manajemen senior. D. Sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia atau keahlian tingkat pendidikan, jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang perusahaan. E.
sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Manajer senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberi informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. F. Sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya. G. Sistem pendukung keputusan. Menurut Agus, manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. SIM merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dasar seri TPS dipadatkan dan biasanya disajikan pada laporan yang dibuat berdasarkan jadwal yang teratur. Gambar sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana SIM umumnya mengubah data tingkat transaksi dari persediaan, produksi, dan akuntansi menjadi file SIM yang digunakan untuk menyediakan laporan kepada manajer. SIM melayani manajer terutama yang tertarik pada hasil mingguan, bulanan, dan tahunan, walaupun beberapa SIM memungkinkan manajer untuk menggali lebih dalam utama, untuk melihat data harian atau per jam jika dibutuhkan. SIM umumnya memberikan jawaban atas pertanyaan rutin yang telah dikhususkan dari awal dan memiliki prosedur yang telah ditetapkan sebelum untuk menjawabnya. Sebagai contoh laporan SIM, mungkin mendaftar total berat selada air yang digunakan pada triwulan ini oleh rantai makanan cepat saji, atau sistem ini umumnya tidak fleksibel dan memiliki kemampuan analitis yang terbatas. Kebanyakan SIM menggunakan rutinitas sederhana, seperti rangkuman perbandingan, berlawanan dengan model matematis canggih atau teknik statistik. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.